Cek. 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 Hilang muncul di ufuk timur. Tanda puasa mulai menjelma. Kami hadir mengucap syukur Allah Isa di bulan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balawna syahr Ramadan الشهر الذي أنزل فيه القرآن أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصديق في الإيمان أما بعد الصديق والأصدقاء yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah dan berzikir, semua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, jikalau kita melakukan suatu kemaksiatan bukan di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Meraih Derajat Taqwa Melalui Bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batin. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di bulan itu, berpuasalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan pada permulaan Ramadan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 16 Ramadan serta Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Di ayat yang sama pada kata bayyinatin, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk-petunjuk untuk membuktikan berupa hidayah yang menentang kesesatan petunjuk pada jalan yang keliru dan pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin, di bulan Ramadan inilah
unsur tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. namun hadirin, masih banyak orang yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang kurang baik. Misalnya masih suka bergosip, Kata-kata bahas beribadah, Lupa salat, suka berbuat, bahkan meyakini orang lain. oleh karena itu hadirin, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Rabbana ya ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah hati kami, jadikan bulan Ramadan ini sebagai jalan kembali kepada hadirin sekalian yang mudah-mudahan Allah berkata, ada 5 amalan ringan yang Allah ajukan kepada kita di bulan Ramadan. Apakah itu? Pertama, orang yang membaca Al-Quran. kedua, Berpuasa sebulan penuh, ketiga, berbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah. Keempat, Orang yang bersedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. kelima, menjaga lisan kita dari perasaan dan kata kotor. Hadirin rahimahullah, marilah kita bersatu tentang bulan Ramadan. Ramadan tajalla wa ibtasama tuba lil abdi bidan tayamma. Ramadan tajalla wa ibtasama tuba lil abdi bidan tayamma. Allah maulahu biman tazama ubalik nafsi bitaqwa. Bermain bola di lapangan, berlari kencang penuh semangat. Puasa mengajarkan pengendalian agar terhindar dari perbuatan maksiat. Hadirin, dari situ dapatlah kita tarik kesimpulan di bulan Ramadan sedikit atau banyaknya amal yang kita kerjakan, apabila dikerjakan dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan.